Pemirsa, hanya gara-gara merasa terganggu saat main catur, dokter yang juga wakil direktur Rumah Sakit Bahagia di Makassar, Sulawesi Selatan menampar anak usia 3 tahun hingga terluka. Pihak rumah sakit mengambil langkah tegas memberhentikan oknum dokter tersebut dari jabatannya. Inilah momen ketika seorang anak berusia 3 tahun ditampar seorang pria hingga terjatuh. Penyebabnya hanya karena balita ini menjatuhkan sesuatu di meja. Kekesalan lelaki ini pun berlanjut sehingga dia berulang kali mencoba kembali menyakiti korban. Padahal ayah sang balita ini sudah berusaha memperbaiki keadaan. Peristiwa yang videonya viral di media sosial ini terjadi di sebuah warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023 lalu. Ayah korban putranya disakiti melaporkan pelaku yang ternyata merupakan seorang pejabat di sebuah rumah sakit. Ya, anak kecil datang, ya terlapor sementara mencatur. Ya. Tiba-tiba anak kecil datang, yang namanya anak kecil mengambil mungkin buah catur dari terlapor sehingga emosi dan menampar anak kecil, yang korban sehingga dia terjatuh. Pada saat terjatuh terkena kursi sehingga mengalami luka pada bibir. Upaya lanjutannya apa yang dilakukan? Iya, karena sudah dilapor secara resmi di Polrestabes Makassar, maka Satreskrim Polrestabes Makassar atau unit PPA akan segera melakukan penyelidikan untuk proses selanjutnya, cari alat bukti. Sementara itu pihak Rumah Sakit Bahagia Makassar membenarkan bahwa pelaku adalah wakil direktur. Mereka menyayangkan peristiwa yang dilakukan pensiunan dokter tersebut. Pihak rumah sakit pun mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum dokter ini dari jabatannya di rumah sakit. Benar adalah karyawan Rumah Sakit Bahagia Makassar, akan tetapi tindakan tersebut adalah tindakan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan rumah sakit ataupun jabatannya. Apalagi kejadian ini terjadi di luar lingkungan Rumah Sakit Bahagia dan di luar jam dinas. Kami di rumah sakit sangat menyayangkan atas tindakan Pak Dr. Mahmud ini, karena tidak selayaknya seorang orang tua melakukan hal yang tersebut. Apapun alasannya, bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang dilanggar oleh ketentuan hukum. Tapi dia memang praktik, Pak, atau bagaimana, Pak? Jadi Pak Dr. Mahmud ini sudah tidak berpraktek. Beliau adalah pensiunan dokter. Pensiunan dokter? Iya, jadi dia di jabatan di rumah sakit itu di jabatan struktural. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daing Sirua, TV One mengabarkan. Sementara itu, Agung, ayah dari balita yang menjadi korban pemukulan atau penamparan seorang dokter di warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku dirinya sempat dibentak, bahkan diancam oleh pelaku setelah insiden pemukulan. Pihak keluarga korban sudah resmi melaporkan pelaku ke Polrestabes Makassar atas tindakan pemukulan terhadap anak di bawah umur tersebut. Jadi pada malam itu hari Kamis saya baru pulang. Pada saat itu saya menghampiri pelaku dan menyaksikan dia bermain catur. Pada saat yang bersamaan anak saya ikut dan langsung mengambil salah satu biji catur yang Bapak dokter tersebut mainkan. Nah, sontak Pak dokter langsung menampar anak saya hingga terjatuh dan terbentur di kursi dan mengakibatkan luka pada bibir anak saya. Memang anak saya mengambil salah satu biji catur yang dimainkan. Pas diambil, Pak dokter langsung memukul sampai anak saya terjatuh, dan saya ingatkan lagi kembali, bilang, Pak dokter jangan begitu, ini anak-anak. Dan Pak dokter terus membentak-bentak, memarahi anak saya dengan nada yang sangat keras sampai anak saya sembunyi di belakang saya, Pak. Pada saat kejadian itu, waktu Pak dokter itu membentak-bentak saya dan anak saya, suasana warkop langsung jadi kayak balik semua ke kami melihat apa yang terjadi, dan Pak dokter masih terus tetap marah-marah, dan diingatkan juga oleh beberapa pengunjung warkop, bilang, Pak dokter kenapa masih terus juga marah-marah, Pak dokter, bentak-bentak, suaranya keras sekali, sampai satu warkop itu balik ke Pak dokter. Pak dokter setelah memukul dan membentak-bentak tidak ada rasa bersalah dan dia tidak menyesali perbuatannya, bahkan terus memaki-maki dan sempat mengancam saya dengan kalimat, dia bilang, anak-anak seperti kau itu satu kali saya bisa habisi.
Per hari Jumat tanggal 28 kami resmi melaporkan kejadiannya ke Polrestabes Makassar. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai kronologi kejadian, kita akan menyapa rekan kami Samsul Ma'arif yang akan mengabarkan dari lokasi kejadian dan melihat langsung di TKP. Samsul, bisa Anda jelaskan mengenai posisi dan juga kronologi kejadian pada saat insiden pemukulan itu terjadi? Iya, Alfat dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian di mana pada Kamis malam lalu seorang oknum dokter di Makassar, Sulawesi Selatan ini menampar seorang anak kecil yang belakangnya diketahui masih berusia 3 tahun hanya karena sang anak mengambil biji catur yang sedang Pak Dokter bersama rekannya mainkan. Nah, kira-kira kondisinya seperti ini. Saya sedang berada di warkop kejadian, tepatnya di warkop Nona di sekitar wilayah Todopuli, Makassar. Nah, di sini memang setiap harinya ramai warga yang hobi main catur, menghabiskan waktu mereka untuk menyalurkan hobinya di sini bermain seperti yang Anda lihat saat ini di tempat ini. Kemudian ketika kejadian tersebut terjadi, yang punya pemilik warung kopi ini yang bersama anaknya datang pada Kamis malam lalu, kemudian singgah untuk melihat pelaku bersama rekannya sedang bermain catur. Namun tiba-tiba anak dari pemilik warung kopi ini mengambil salah satu pion catur yang sedang dimainkan oleh oknum dokter ini. Inilah kemudian memicu emosi dari si pelaku, si oknum dokter, kemudian menampar bayi, maksudnya anak pemilik warkop yang masih berusia 3 tahun ini. Nah, untuk mengetahui kejadian selengkapnya, kronologi selengkapnya, saat ini sudah bersama saya di sini Bapak Agung, pemilik warkop, yang sekaligus ayah dari korban pemukulan oknum. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Pak, mungkin bisa diceritakan seperti apa kronologi kejadian ketika si oknum dokter ini menampar anak Anda yang membuat anak Anda mengalami luka pada bagian bibirnya. Ya, jadi pada waktu malam itu saya baru datang, langsung masuk dan singgah di sini di meja dan menonton. Pada saat itu anak saya langsung mengambil salah satu biji caturnya. Si dokter tanpa apa-apa langsung melakukan penamparan sehingga anak saya terjatuh. Kejadian Pak Dokternya ini kan setara orang lagi main catur nih. Pak Dokternya berada di posisi mana? Apakah di sini atau di sini? Ya, Pak Dokternya duduk di sini. Saya berdiri di tempat saya berdiri sekarang. Anak saya di samping saya. Pak Dokter langsung memukul sampai anak saya jatuh terbentur di salah satu kursi. Setelah memukul, saya ingatkan Pak Dokter, bilang, jangan begitu Pak Dokter, ini anak kecil. Tapi Pak Dokter terus membentak-bentak anak saya, bilang anak yang kata-kata kurang enak lah, sampai membentak terus. Kabarnya anak-anak sampai ketakutan dan bersembunyi di belakang Bapak, Pak, ya? Iya, dilihat di video itu kan anak saya bersembunyi di belakang saya ketakutan. Jadi karena memang suaranya Pak Dokter keras sekali waktu membentak. Ya, satu warkop pun balik ke sini gara-gara suaranya Pak Dokter keras sekali, Pak. Pada saat jadi memang lagi ramai Pak warkopnya, Pak? Kondisi warkop pada saat malam itu cukup ramai, hampir semua meja terisi dan ada beberapa orang juga yang sedang bermain catur. Iya. Pak Dokter itu sering datang ke tempat ini. Bagaimana sebenarnya keseharian ketika dia berada di tempat ini? Sebenarnya Pak Dok ya lumayan sering datang bermain catur di sini ya. Kita biasa bercanda sama Pak Dokter, cuman pada malam itu, waduh, mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi sama dia sehingga kayak kesurupan begitu, Pak. Sudah memukul, membentak, sudah diingatkan masih terus-terus membentak. Makanya ada apa ini dengan Pak Dokter? Kenapa dia begitu? Kemudian bagaimana sekarang kondisi dari anaknya Bapak? Kan kabarnya anak Bapak sampai ada luka di bagian bibir, Pak, ya? Alhamdulillah kalau luka di fisiknya itu sudah agak mendingan, sudah kering luka di bibirnya. Cuman pada saat kejadian itu memang anak saya mengalami sedikit ketakutan. Dia baru bisa tidur itu subuhnya. Dan rencana sore ini saya mau bawa anak saya ke untuk dicek psikisnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa karena agak sedikit ketakutan, mungkin karena faktor trauma mungkin, Pak. Itu informasi kan sudah melapor ke kepolisian nih. Informasi apa yang kemudian Bapak peroleh dari pihak kepolisian? Seperti apa proses penyidikannya?
Alhamdulillah polisi bergerak cepat menangani kasus ini. Sudah mungkin Pak Dokter sekarang statusnya sudah diperiksa. Mudah-mudahan cepat dijadikan tersangka. Kalau bisa harus ditahan, Pak. Harus menerima hukum yang semaksimal mungkin untuk. Ya, kemudian tadi mengatakan kalau sering ke tempat ini, terus biasa bercanda. Tentunya ini banyaklah mungkin kenalan Pak Dokter di tempat ini ketika bermain catur. Bagaimana reaksi dari pengunjung-pengunjung warkop yang lain ketika kejadian terjadi? Kaget, Pak. Kaget, dan ada beberapa pengunjung yang mengingatkan, Pak Dokter, anak-anak itu jangan melakukan begitu. Cuman Pak Dokter tetap menghiraukan orang yang menegur. Ditegur sama beberapa pengunjung. Tapi dia tetap melakukan kayak mau memang dia sakiti itu anak-anak, Pak. Ya, jadi begitu. Kalau dari video yang beredar ini setelah sempat seperti terlihat menampar anak Anda, kemudian sempat lagi memberikan tekanan psikologis gitu ya? Setelah menampar, saya ingatkan, dia menampar. Saya kan balikan itu biji catur yang anak saya ambil. Di situ Pak Dokter mau berdiri lagi dari kursinya, tapi saya tahan, Pak. Sampai 2 kali itu dia mau berdiri, tapi saya tahan. Proses dia mau berdiri itu dia keluarkan terus kata-kata, membentak, dan nadanya sangat keras, sangat tinggi nadanya, Pak. Memang membentak. Kemudian seperti tidak menyesali perbuatannya, kemudian masih marah-marah dan lalu pergi itu gimana? Sampai dia meninggalkan mejanya pun di luar warkop tuh masih ngoceh-ngoceh, Pak. Masih mengeluarkan kata-kata ngoceh-ngoceh, pokoknya di luar warkop. Saya kurang dengar jelas apa yang dia katakan. Cuman sampai meninggalkan warkop itu masih ngoceh-ngoceh. Di depan warkop itu dia marah-marah di depan. Ya, sampai akhirnya pulang meninggalkan warkop, Pak. Baik, mungkin Bapak tahu selain Bapak selaku ayah korban, apakah sudah ada pengunjung warkop yang lain yang kemungkinan diminta keterangan dari polisi? Ya, ada kemarin 2 orang, beberapa pengunjung warkop yang diminta, yang kebetulan duduk di samping meja, sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian 2 orang. Ya, Baik Pak Agung, terima kasih atas informasinya. Alfa dan Mirsa, itu tadi seperti apa kira-kira gambaran ketika peristiwa penamparan yang dilakukan oleh oknum dokter terhadap anak berusia 3 tahun yang ternyata selain mengalami luka fisik, seperti yang disampaikan orang tua si anak tadi, bahwa anak ini sempat mengalami tekanan mental akibat peristiwa yang dia alaminya, dan saat ini pihak kepolisian tentunya sudah melakukan upaya penyidikan terhadap kasus ini. Dan informasi yang kami peroleh bahwa nanti siang pihak dari korban, Ramini ayah korban bersama anaknya nanti akan menuju ke Polrestabes Makassar juga untuk memenuhi panggilan dari PPA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tentunya kita berharap agar peristiwa tidak sepatutnya ini tidak terjadi lagi. Mungkin itu dulu, Alfat, informasi dari Makassar dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan dulu ke Anda di studio. Ya, Samsul, saya juga sempat membaca ada informasi yang mengatakan bahwa sang dokter ini, sang pelaku penamparan ini sempat mendatangi kembali warkop ini untuk meminta maaf. Benar seperti itu? Informasi yang kami peroleh bahwa ketika informasi yang peroleh di tempat ini bahwa ketika oknum dokter ini sudah melakukan tindak kekerasan terhadap anak kecil ini, kemudian masih terus melakukan tekanan psikologis dengan membentak si anak, kemudian mengancam si pemilik warung dengan mengatakan bahwa dia bisa saja melakukan hal-hal tertentu kepada pemilik warung. Dan tadi kami sebelum ini sempat berbincang-bincang dengan pemilik warkop yang menyatakan bahwa dia tidak melihat ada upaya untuk meminta maaf kepada si pemilik warkop. Bahkan sebelumnya sudah dimediasi oleh pihak kepolisian, namun ini tentunya proses masih terus berlangsung dan kita masih menunggu seperti apa nanti proses hukum lanjutan dari kasus ini, Alfa. Ada keterangan mungkin mengenai tadi kan sudah dibilang akan sudah menjadi status terperiksa begitu ya. Apakah tidak ada upaya penahanan dari pihak kepolisian? Ada alasan yang dikemukakan mungkin? Informasinya saat ini oknum dokter ini masih tidak ditahan namun sudah diperiksa
dan kemungkinan statusnya akan dinaikkan menjadi tersangka. Rencananya sore nanti Polrestabes Makassar akan menggelar konferensi pers terkait dengan kasus ini. Namun dari informasi kami peroleh dari pemilik warkop yang merupakan ayah dari korban menyebutkan bahwa semalam ia sudah dimintai keterangan lagi dari pihak kepolisian mendengar bahwa si pelaku ini kemungkinan statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka dan kemudian ancaman hukuman sekitar 3 tahun penjara, begitu Alfat. Oke, tadi disebutkan juga rencana mengenai ayah korban dan juga korban yang akan dipanggil ke Polrestabes Makassar. Ini untuk keperluan pemeriksaankah dari kasus ini atau pemeriksaan kondisi dari si anak? Iya, selain untuk ya baik Alfa. Selain untuk pemeriksaan lanjutan tentunya Bapak Agung si ayah dari korban nantinya akan membawa anaknya ke Polrestabes Makassar untuk melakukan pemeriksaan di PPA. Selain untuk peningkatan status dari hukum ini, mungkin juga untuk pemeriksaan psikis dari si anak, mengingat bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap si anak ini tidak hanya menyebabkan luka fisik pada bagian bibir akibat terbentur meja, namun ternyata menimbulkan traumatik terhadap si anak yang biasanya ceria, bermain di warkop. Informasi yang kami peroleh bahwa setelah kejadian itu bahkan ia tidak bisa lagi, tidak mau lagi untuk mengambil air, bahkan untuk mengambil air minum sendiri. Ia harus ditemani atau digendong oleh si ayah. Bahkan informasinya bahwa setelah kejadian tersebut si anak menangis sampai dini hari akibat kejadian ini. Tentunya nantinya kemungkinan akan ada penampingan dari PPA untuk mengembalikan atau meriksa kondisi psikis dari si korban, si anak ini, Alfat. Apakah kemudian proses hukum ini bersifat harga mati bagi keluarga korban atau masih membuka pintu damai di kasus ini? Ya, sebelumnya memang sudah sempat ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mempertemukan antara oknum dokter ini yang pelaku bersama dengan ayah korban. Namun pihak korban sebenarnya untuk kasusnya mungkin korban sudah memaafkan, namun korban masih tetap akan terus melakukan tindakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap tindakan pelaku dan berharap agar ini tidak terjadi lagi pada orang lain. Hanya sampai di sini, dan pihak keluarga berharap agar kepolisian bertindak tegas terhadap kasus ini. Meskipun secara pribadi mungkin sudah dimaafkan, namun proses hukum masih terus akan dilakukan oleh keluarga korban. Alfat. Ada informasi mengenai pasal yang kemudian akan digunakan dalam kasus ini? Penganiayaankah, pemukulan, atau perbuatan tidak menyenangkan, atau apa? Ya, informasinya pasal yang akan dikenakan oleh pelaku ini adalah penganiayaan menyebabkan seorang terluka dengan ancaman hukuman sekitar 3 tahun penjara. Memang ini masih tergolong tindak pidana ringan, jadi informasinya kemungkinan belum ada upaya penahanan jika terjadi tindak pidana ringan. Namun tentunya kita masih terus menantikan apakah nanti akan ada upaya hukum lanjutan yang akan disangkakan oleh pelaku ini. Baik, Samsul Ma'arif menggambarkan langsung dari lokasi warung kopi menjadi tempat penamparan dokter menampar balita. Kita juga akan mengetahui bagaimana proses hukum yang tengah berjalan dalam kasus dokter tampar balita ini. Kita sudah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, ada AKBP Ridwan JM Hutagaul. Selamat siang, Pak Ridwan. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Ridwan, kami mengetahui sudah ada laporan yang masuk mengenai kasus penamparan ini dan juga pemukulan. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini, Pak? Jadi untuk sampai saat ini, betul kejadian itu pada tanggal 27, kemudian dilaporkan tanggal 28, ya. Dan kita tindak lanjuti, kita mengambil CCTV di TKP, kita periksa saksi dan kita lakukan visum. Maka pada tanggal 30 hasil kita gelarkan, pelaku kita sudah tetapkan tersangka dan sudah kita periksa menjadi tersangka. Statusnya sudah kita naikkan dari tersangka. Oke, artinya sudah ada status tersangka untuk sang dokter ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, pasal yang disangkakan terhadap dokter ini apa, Pak? Jadi
kita kenakan pasalnya yaitu pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak, yang di mana ancaman hukumnya 3,6 tahun. Oke, 3,5 tahun ya Pak ya. Artinya tidak diperlukan penahanan karena di bawah 5 tahun begitu? Betul sekali. Oke, apa kemudian respon dari pelaku setelah adanya penetapan status ini Pak? Jadi tadi malam sudah diperiksa tersangka, dia menerima tersebut, dan dia pelaku ini tadi malam sebelum kita tangkap dan kita komunikasikan, datang dia ke Polres atau kita lakukan penangkapan, dia dengan kooperatif datang ke Polrestabes Makassar, dan di Polrestabes Makassar kita lakukan penangkapan dan diperiksa tersangka. Apa alasan yang dikemukakan oleh pelaku? Kenapa ia sampai melakukan penamparan terhadap anak yang masih berusia 3 tahun itu Pak? Jadi ketika anak itu tiba-tiba mendekati bidak catur atau catur itu, dia langsung memukul, kemudian dia memarahi. Namun daripada orang tua korban tersebut di TKP menyampaikan bahwa itu anak saya, dan dia kemudian kembali lagi mencatur. Kemudian korban melihat CCTV, ternyata anaknya dipukul sehingga dia melaporkan ke Polrestabes. Begitu kronologis ceritanya. Baik, terima kasih Pak Ridwan Huta Gaul sudah memberikan informasi kepada kami di Kabar Siang. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Pak.